Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Putri Ardian dengan NIM H0220308 dari kelas Pendidikan Matematika 2020A dari Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai tokoh-tokoh matematika, mulai dari Mesir kuno sampai dengan Yunani kuno, yang di dalamnya memuat tentang biografinya, sumbangsinya dalam matematika, penemuannya sampai dengan penerapannya dalam pembelajaran matematika. Pembuatan video ini sebagai pengganti ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah Matematika yang diampu oleh Ibu Nur Safitri Amin, SPD, MPD. Baik, langsung saja untuk tokoh yang pertama, yaitu Pythagoras. Dalam pembelajaran matematika, seringkali kita mendengar teorema atau dalil Pythagoras. Nah, Pythagoras lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Ionia. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Pythagoras juga dikenal sebagai bapak bilangan. Dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah Teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi dan siku-sikunya. Nah, teorema Pythagoras ini juga sudah diterapkan pada pembelajaran matematika sampai saat ini. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ialah yang pertama membuktikan pengamatan ini secara matematis. Nah, yang kedua itu Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 di Khawarizm dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Al-Khawarizmi dikenal sebagai penemu aljabar dan angka nol. Al-Khawarizmi juga dikenali dengan Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Di dunia barat, Al-Khawarizmi dikenali sebagai Al-Khawarizmi, Al-Khwarizmi, Al-Ahawizmi, Al-Kharizmi, Algoritmi, dan beberapa ejaan lainnya. Nah, pada dunia Islam, Al-Khawarizmi pernah memperkenalkan angka-angka dan cara perhitungan India. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai penulis ensiklopedia berbagai disiplin, tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab atau perhitungan, serta berbagai ilmu pengetahuan dan konsep di bidang matematika yang kita masih pelajari hingga sekarang. Selain pada bidang matematika, Al-Khawarizmi juga terkenal di bidang ilmu falak atau astronomi, yaitu bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan,
pemikiran, serta tafsir yang berkaitan dengan bintang. Nah, ada beberapa karya dari Al-Khawarizmi. Yang pertama, Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Il-Muqabalah, yaitu buku yang berisi tentang rangkuman perhitungan, penimbangan, serta perlengkapan atau yang berisi rangkuman dasar-dasar aljabar. Yang kedua, Kitab Al-Jam'ah wal Tafriq bihisab Al-Hind atau Diksit Al-Girismi, yaitu buku yang berisi tentang pengiraan dan penjumlahan berdasarkan sistem kalkulasi Hindu. Yang ketiga, Kitab Surah Al-Ard, yaitu buku yang berisi tentang rekonstruksi planetarium dan berbagai karya lainnya. Dan yang terakhir, Algebra. Nah, Algebra ini merupakan buku yang diklasifikasi oleh para sejarawan bahwa buku ini berisi tentang dasar-dasar ilmu matematika yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah atau The Book of Restoring and Balance adalah karyanya yang menjadi titik awal aljabar dalam dunia Islam. Penamaan aljabar sendiri diambil dari judul buku tersebut, yaitu Al-Jabar. Lewat buku tersebut, ia dikenal sebagai Bapak Aljabar. Untuk peranan serta sumbangan yang diberikan Al-Khawarizmi, yaitu sistem nomor. Nah, Al-Khawarizmi ini memperkenalkan konsep sifat dan juga sistem nomor yang banyak digunakan pada zaman sekarang. Karyanya ini memuat tentang cos, sin, dan tan yang digunakan dalam penyelesaian persamaan trigonometri, teorema segitiga sama kaki, dan perhitungan luas segitiga, segi empat, dan lingkaran dalam geometri. Nah, untuk tokoh yang ketiga yaitu Thales. Nah, Thales ini merupakan seorang filsuf yang lahir antara tahun 624 sampai 625 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 547 sampai 546 sebelum Masehi. Ia dimasukkan ke dalam tradisi filsafat Ionian, mazhab Miletus, dan filsafat alam. Ia memiliki minat utama dalam etika, metafisika, matematika, dan astronomi. Selain itu, ia pula memiliki gagasan penting, yakni air adalah prinsip dasar segala sesuatu dan teorema Thales. Thales ini mengawali sejarah filsafat Barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat yang pertama, karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Ia juga dikenal sebagai salah seorang dari 7 orang bijaksana. Dalam bahasa Yunani, hoi hepta sopoi, yang oleh Aristoteles diberi gelar filsuf yang pertama. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bersama dengan Anaximandros dan Anaximenes, Thales digolongkan ke dalam mazhab Miletus. Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikiran Thales terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Nah, Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali
memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itulah Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam atau natural philosophy. Untuk teorema Thales. Nah, Thales mengemukakan proposisi yang dikenal dengan teorema Thales, yaitu yang pertama, lingkaran dibagi dua oleh garis yang melalui pusatnya yang disebut dengan diameter. Yang kedua, besarnya sudut-sudut alas segitiga sama kaki adalah sama besar. Yang ketiga, sudut-sudut vertikal yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus menyilang sama besarnya. Yang keempat, apabila sepasang sudut yang terletak pada sisi itu dan sepasang sudut yang terletak di hadapan sisi itu sama besarnya, maka kedua segitiga itu dikatakan sama dan sebangun. Nah, yang terakhir, segitiga dengan alas diketahui dan sudut tertentu dapat digunakan untuk mengukur jarak kapal. Nah, untuk tokoh yang keempat, yaitu Diophantus. Diophantus merupakan matematikawan Yunani yang berasal dari Alexandria. Diophantus memiliki karya 15 buku, namun hanya 6 buku yang bisa dibaca. Salah satunya adalah Arithmetica. Isi dari buku tersebut merupakan pengembangan aljabar yang dilakukan dengan membuat persamaan. Arithmetica adalah karya utama Diophantus yang didasarkan atas karya-karyanya di aljabar di sejarah Yunani yang paling nyata dan paling berpengaruh. Gayanya sangat berbeda. Dia tidak pernah menggunakan metode umum dalam menyelesaikan permasalahan. Satu metode yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tidak dapat digunakan untuk permasalahan lain sekalipun sejenis atau mirip. Nah, bagian yang terpelihara dari Arithmetica Diophantus berisi pemecahan kira-kira 150 soal yang menghasilkan persamaan tingkat pertama. Semua diberikan lewat contoh-contoh numerik yang spesifik, meskipun barangkali metode secara umum juga diberikan. Nah, sebagai contoh, persamaan kuadrat yang mempunyai hasil dua akar bilangan positif dan tidak mengenal akar bilangan negatif. Diophantus menyelesaikan problem-problem menyangkut beberapa bilangan yang tidak diketahui dan dengan penuh keahlian menyajikan banyak bilangan-bilangan yang tidak diketahui. Persamaan tersebut dikenal dengan Diophantine equation yang masih digunakan sampai saat ini. Persamaan yang paling sederhana yang beliau berikan adalah bentuk AX tambah BY sama dengan C. Dari persamaan inilah yang menjadi acuan dalam pemecahan masalah sistem persamaan linier dua variabel. Nah, terakhir untuk tokoh yang kelima yaitu Euclid. Nah, Euclid adalah seorang matematikawan yang berasal dari Yunani yang hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Beliau dikenal sebagai bapak geometri dengan karyanya mengenai ilmu ukur dalam bukunya yang berjudul The Elements. Dalam buku tersebut, ia menyatakan 5 postulat yang menjadi landasan dari semua teorema yang ditemukannya. Semua postulat dan teorema yang beliau ungkapkan merupakan landasan teori tentang kedudukan titik, garis,
dan bidang dalam ruang yang hingga kini masih digunakan. Euclid menulis 13 jilid buku tentang geometri. Dalam buku-bukunya, ia menyatakan aksioma atau pernyataan-pernyataan sederhana dan membangun tentang dalil geometri berdasarkan aksioma tersebut. Nah, contoh dari aksiomanya adalah ada satu dan hanya satu garis lurus di mana garis lurus tersebut melewati dua titik. Yang menjadi keistimewaan dari buku The Elements adalah pada cara pengaturan dari bahan-bahan dan permasalahan serta formulasinya secara menyeluruh dalam perencanaan penyusunan buku. Dalam buku ini, pemilihan dalil-dalil serta perhitungan-perhitungannya dilakukan dengan sangat cermat sehingga mudah dipahami oleh orang-orang sesudahnya. Buku The Elements merupakan pengembangan dari bidang geometri aljabar serta teori penjumlahan. Buku The Elements juga merupakan buku pegangan baku yang lebih baik dari 2000 tahun dan buku teks paling sukses yang pernah disusun manusia. Begitu hebatnya Euclid menyusun bukunya, sehingga dari bentuknya saja sudah mampu menyisihkan semua textbook yang pernah dibikin orang sebelumnya dan yang tak pernah dianggap lagi. Buku ini aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Kemudian buku ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Terbitan pertama muncul pada tahun 1482, sekitar 30 tahun sebelumnya, ditemukan mesin cetak oleh Gutenberg. Nah, sejak penemuan mesin itu, dicetak dan diterbitkanlah dalam beribu-ribu edisi dengan corak yang beragam. Bagi Euclid, matematika itu penting sebagai bahan studi dan bukan sekedar alat untuk mencari nafkah. Ketika ia memberikan kuliah geometri pada seorang raja, Baginda bertanya, "Tak adakah cara yang lebih mudah bagi saya untuk mengerti dalam mempelajari geometri?" Euclid menjawab, "Bagi raja tak ada jalan yang mudah untuk mengerti geometri. Setiap orang harus berpikir ke depan tentang dirinya apabila ia sedang belajar." Nah, adapun sumbangsi Euclid terhadap matematika. Tidak banyak orang yang beruntung memperoleh kemasyhuran yang abadi seperti Euclid, ahli ilmu ukur Yunani yang besar. Format yang dibuat Euclid membantu terjadi standarisasi matematika Yunani. Subjek-subjek yang dibahas oleh Euclid mencakup bentuk-bentuk, teorema Pitagoras, persamaan dalam aljabar, lingkaran, tangen, geometri ruang, teori proporsi, bilangan prima, bilangan sempurna, integer positif, bilangan irasional, gambar trimatra atau 3 dimensi. Euclid meninggalkan warisan yang berguna bagi pengembangan matematika. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.